milenial begitu. Dan belum mulai, sebenarnya ini belum mulai, jadi masih tes-tes audio dulu, tes-tes visual dulu. Dengan narasumber kita, hari ini kita punya 2 narasumber, teman-teman. Yang satu, narasumber pertama kita ada Ibu Nimade Mila Rosa Desmayani SEMSI. Beliau merupakan dosen akuntansi dan bisnis Stiki Indonesia, dan narasumber kita yang kedua oleh Bapak Igede Andika sebagai pengusaha komputer begitu. Saya mau menyapa dulu biar clear, audio saya terdengar jelas ya Ibu Mila? Halo Tessa, selamat pagi. Suaranya jernih sekali. Seperti secerah Waduh. wajahnya Tessa pada pagi hari ini ya. Waduh, ini karena light sinar matahari, Ibu. Iya, Berarti sekarang berarti lagi terang ya di luar ya hari ini. lagi cerah, lagi Oke. cerah. Secerah muka Ibu bersinar-sinar hari ini siap Oke. membagikan ilmu dan pengalaman mengenai mengatur keuangan begitu. Saya istilahnya topiknya berat lah ya. Dengan dua narasumber kita hari ini akan dikemas dengan ringan dan menyenangkan begitu. Jadi belajar hari ini mengatur keuangan ala milenial akan begitu menyenangkan. Dan untuk peraturan, ada beberapa peraturan teman-teman yang mesti menjadi perhatian begitu. Jadi yaitu selama webinar ini berlangsung, teman-teman bisa menonaktifkan suara atau di mute dan menonaktifkan video kamera agar webinar tidak mengganggu rekan peserta yang lain begitu. Dan bila ada pertanyaan, teman-teman selama webinar berlangsung silakan diketik saja di kolom chat yang sudah tersedia di bawah begitu, langsung pertanyaannya tentunya sebelumnya sebutkan nama dan pertanyaannya akan dituju dengan narasumber siapa begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk e-certificate-nya nanti teman-teman akan mengisi formulir begitu, Google Form yang akan saya bagikan linknya beberapa menit sebelum closing webinar ini selesai begitu, akan diisi, teman-teman akan mengisi nama lengkap institusi dan email. Jadi ini akan berpengaruh begitu, nanti akan istilahnya teknis pengiriman e-certificate teman-teman di akhir webinar kali ini. Sudah jam 10:30 begitu dan pesertanya semakin bertambah, saya mulai saja biar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Sekali lagi selamat pagi teman-teman, saya ingin menyapa teman-teman selamat pagi, selamat hari Minggu. Teman-teman semoga sudah pada sarapan dan semoga kondisi semua dan keadaan sehat-sehat saja. Baik saja begitu. Webinar pada Minggu pagi hari ini 19 Juli 2020 yaitu webinar belajar mengatur keuangan ala milenial bersama dengan 2 narasumber kita. Yang pertama saya sebutkan dulu narasumber yang pertama yaitu Ibu Nimade Mila Rosa Desmayani SEMSI. Beliau merupakan dosen akuntansi dan bisnis Stiki Indonesia. Dan juga narasumber kedua kita Bapak Igede Andika sebagai pengusaha komputer begitu. Namun sebelum saya ngobrol lebih jauh bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, perkenalkan teman-teman, nama saya Teresa Primasari Turker sebagai moderator pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bisa berjalan dengan lancar dan menyenangkan begitu. Sekali lagi saya mengingatkan peraturan sederhana selama webinar berlangsung, menonaktifkan atau di-mute audio dan video agar tidak mengganggu para peserta lain. Dan bila ada pertanyaan, teman-teman selama webinar ini berlangsung bisa langsung ketik saja pertanyaannya dan sebutkan nama di kolom chat yang sudah tersedia. Begitu. Mengenai e-certificate akan dikirimkan melalui email masing-masing, nanti teman-teman akan mengisi data di Google Form, akan dibagikan linknya sesaat sebelum webinar ini berakhir di kolom chat. Jadi teman-teman harus concern sama kolom chatnya begitu ya. Oke, langsung saja saya mau menyambut narasumber kita yang pertama. Selamat pagi Ibu Nimade Mila Rosa Desmayani SEMSI. Apa kabar pagi hari ini Ibu?
Halo Tessa, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, suaranya Ibu terdengar dengan jelas, audionya bisa saya tangkap begitu? Oke. Iya. Terima kasih Tessa, kabar saya sangat baik, luar biasa, bersemangat banget nih saya untuk pagi hari ini memberikan beberapa tips-tips ilmu yang saya punya, yang akan saya sharingkan kepada kalian semua, dan saya harap ilmu yang saya sharingkan nantinya bisa bermanfaat. Oke, sudah disapa begitu dari narasumber pertama kita, Ibu Mila Rosa Dismayani, SMSI, selaku dosen akuntansi dan bisnis di Indonesia. Disibukkan kegiatan apa Ibu dalam waktu beberapa hari ini? Kalau dalam waktu beberapa hari ini sih, kan karena kita sekarang lagi liburan, jadi saya tuh mau Oh, mempersiapkan materi-materi pembelajaran untuk semester baru, semester yang akan datang. Jadi oke. kesibukan saya menyiapkan materi, mencari bahan-bahan materi yang fresh, yang biar bisa saya sajikan secara terus-menerus, update ilmu lah ceritanya. Jadi nanti pada saat saya Oke. ngajar, ilmu yang saya bagikan itu bisa selalu update. Oke, luar biasa sekali. Semoga hari ini salah satunya Ibu ya, begitu banyak persiapannya Ibu pasti matang sekali dan semoga bersama dengan Ibu Mila, webinar pada pagi hari ini terasa menyenangkan begitu. Terima kasih Ibu Mila sudah menyapa-nyapa teman-teman yang berpersilakan waktu dan tempat untuk Ibu Mila mempresentasikan mengenai topik webinar pada pagi hari ini, sekali lagi belajar mengatur keuangan ala milenial. Silakan Ibu. Terima kasih Tessa atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya mau menyapa dulu untuk semuanya. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat. Saya tahu, terima kasih banget untuk yang sudah berpartisipasi. Hari ini hari Minggu di luar cerah, tetapi kita tahu kita sekarang lagi di masa pandemi COVID. Tetapi kalian semua meluangkan waktu, meluangkan jam istirahat di hari Minggu kalian untuk menyaksikan webinar saya kali ini. Semoga webinar saya kali ini bisa menjadi inspiratif, menjadikan semangat, dan bisa memberikan impact atau dampak kepada kalian semua yang mendengarkan webinar saya pada hari ini. Jadi pada hari ini itu hari Minggu, dan kemarin saya lihat ada 90 peserta, kurang lebih ada 90 peserta yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti webinar saya kali ini. Nah, saya sangat berharap ke 90 peserta itu dapat mengikuti dan join pada hari ini via Zoom, ya, mengikuti webinar saya pada hari ini. Sebenarnya sih saya mau menyamakan visi dan misi kita dulu nih. Saya di sini hadir untuk menemani kalian semua dan memberikan tips, memberikan impact, dampak tentang keuangan untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Tetapi ketika kalian mengikuti webinar ini, saya tidak mau pikiran kalian terfokus hanya untuk mencari sertifikat. Ya, agar semuanya balance, jadi kalian awalnya yang daftar, hari ini ikut join, nanti isi linknya dan kalian daftar sertifikatnya. Jadi balance. Jadi pikiran kalian, apa sih saya sudah menghabiskan beberapa waktu saya untuk mengikuti webinar ini. Apa impact dan dampak yang saya dapatkan ketika saya mengikuti webinar ini? Apakah saya bisa terapkan? Ataukah hanya omong kosong biasa? Jadi itu semua saya ingin kalian tuh ada dampaknya ketika mengikuti webinar saya, karena hari ini adalah hari Minggu. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang berfaedah dan menjadi hari Minggu yang produktif untuk kalian semua. Dari 90 peserta itu, saya mau cerita sedikit. Dari 90 peserta itu, saya lihat, saya cek, ada beberapa nama yang saya tahu, yang saya kenal, tetapi ada banyak sekali yang saya tidak kenal. Ya, ada banyak sekali di situ ada banyak sekali nama yang kurang familiar di saya. Jadi, walaupun tadi saya sudah diperkenalkan dengan moderator kita yang sangat cantik, yaitu Mbak Tessa, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Tapi saya pagi ini, demi kita bisa akrab, saya mau memperkenalkan diri saya lagi secara langsung, dan inilah nama saya. Ini nama saya, bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya cukup panjang, Nimade Mila Rosa Desmayani. Tetapi untuk di Stiki Indonesia, saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Mila. Panggilan saya di rumah pun dipanggil Mila. Jadi kalau di kampus ditambahin ibu aja, jadi Ibu Mila. Ya. Seperti biasa, ruang kerja saya itu ada di Investiki Indonesia, adanya di gedung lantai 4. Jadi di situ dekatnya sama Padmesane, dekatnya sama gazebo. Jadi yang suka buat tugas,
yang suka nongkrong-nongkrong kecil itu pasti ada di gazebo, karena gazebo tempatnya cozy banget untuk para milenial. Semoga tidak ada lagi keraguan, semoga hari ini saya bisa mentransfer ilmu saya dengan baik terhadap kalian, karena kalian sudah mengenal saya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya saya mau awali dulu dengan ini, dengan milenial, kuliah, dan mahasiswa. Ya, apa sih itu milenial? Milenial itu adalah kita ketika kuliah. Lalu ketika kita kuliah, kita otomatis namanya menjadi mahasiswa. Jadi milenial itu dikatakan identik dengan mahasiswa. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, kita dibilang orang yang milenial. Milenial itu identik dengan mahasiswa, dan mahasiswa itu identik dengan milenial. Ya. Nah, jadi kenapa sih kita itu disebut dengan generasi milenial? Apa sih penyebabnya kita tuh bisa disebut sama generasi milenial? Kita tuh kenapa? Ini jawabannya. Kenapa kita disebut sebagai generasi milenial? Yang pertama, karena kelahiran kita. Kalau biasanya orang-orang yang kelahiran 90 sampai 2000 itu dikatakan sebagai generasi yang milenial. Ya. Dan umurnya saat ini adalah 20 tahunan ke atas. Jadi kalian harus tahu nih kenapa kalian tuh disebut sebagai orang yang milenial. Oh, karena umur saya sekitar 20 tahunan dan kelahiran saya itu ada di kelahiran tahun 90 sampai 2000-an. Dan itu saya dikatakan sebagai kaum milenial. Nah, di sini juga ternyata kaum milenial itu adalah generasi punya banyak mimpi, punya banyak harapan, punya banyak pencapaian. Segala sesuatunya itu kita ingin capai, kita pengen banget untuk aktualisasi diri. Ya, kita punya harapan, kita punya mimpi, kita punya angan-angan nanti suatu saat kita ingin jadi apa. Itulah generasi milenial. Punya mimpi, ya. Jadi di sini ada apa aja sih mimpi-mimpi dari anak-anak milenial itu? Di sini saya sudah rangkum dan ternyata ada 4, secara normal ada 4 mimpi dari orang-orang milenial yang akan bisa diwujudkan 5-15 tahun yang akan mendatang. Oke, jadi mimpi yang pertama itu adalah kita pasti pengen punya rumah. Ya, sebagai orang milenial 5-15 tahun ke atas kita pasti pengen banget punya rumah. Kenapa? Karena kita tahu, kita perlu rumah untuk kita tempat berlindung, kita perlu rumah untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita pasti perlu rumah. Ya. Dan yang kedua, mimpi dari milenial itu adalah punya mobil. Ya, kita tahu nih kalau kita nanti punya mobil akan pasti lebih keren kelihatannya. Ya, akan lebih keren, kita nanti punya angan-angan, oh, mobil yang saya pengen punya itu adalah mobil yang seperti ini. CC mesinnya seperti ini. Ya. Jadi aktualisasi diri saya naik ketika saya tuh menggunakan mobil yang seperti ini. Itu adalah angan, mimpi, harapan dari kaum milenial yang nomor 2. Yang nomor 3, saya rangkum harapan dari milenial itu adalah pengen traveling, pengen jalan-jalan. Siapa sih milenial yang nggak suka jalan-jalan? Emang ada zaman sekarang milenial yang nggak suka jalan-jalan? Saya rasa semua milenial pasti punya keinginan, punya harapan, punya mimpi untuk bisa jalan-jalan. Entah itu ke luar negeri, entah itu ke kota. Jadi ketika kita jalan-jalan itu kita tahu, oh begini budaya dari kota ini, oh begini budaya atau culture dari negara ini. Semua milenial pasti punya mimpi untuk jalan-jalan. Dan yang terakhir, dan yang tentunya apa? Get married. Ya, tentu kalau kita sebagai kaum milenial, kita sekarang punya pacar, tentu nanti kita akan ke jenjang ini, kita akan menikah. Ini adalah 4 siklus yang dream of you sebagai milenial dari 5-15 tahun yang akan datang. Nah, jadi bagaimana kita cara untuk mewujudkan ini semua? Bagaimana caranya kita untuk bisa punya rumah, punya mobil, traveling, itu semuanya perlu uang. Semua perlu biaya. Nikah pun kita perlu uang, kita perlu modal. Bagaimana caranya kita untuk bisa punya uang dengan cara kita bekerja? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya uang, kita sudah dapat menggunakan uang itu dengan baik? Apakah ketika kita punya uang, kita bisa menggunakan uang itu secara bijak? Dan apakah kita punya uang, kita bisa mengelola keuangan itu dengan benar? Dan disinilah saya hadir, di hadapan rekan-rekan semua, saya ingin membagi tips cara mengatur uang ala milenial. Secara teori yang pertama itu adalah mengatur uang.
Mengatur uang itu artinya sama dengan kita menabung. Kalau ngatur uang itu sama artinya dengan kita menabung. Kalau menabung juga sama artinya dengan kita menyisihkan sejumlah uang. Ya, menabung itu ada dua ternyata teman-teman. Yang pertama itu ada jangka pendek dan yang kedua itu ada jangka panjang. Apa sih yang namanya menabung jangka pendek sama jangka panjang? Jadi ilustrasinya seperti ini. Ketika kita menabung dalam jangka waktu yang pendek, itu seperti dana darurat. Kita simpan uang kita di berbagai rekening yang kita punya. Ya, kita simpan uang kita di ATM, di buku tabungan, atau nggak titip ke orang tua. Ya, ketika kita ngeplot atau membagikannya ke pos-posnya masing-masing, itu kita harus punya berbeda-beda cadangan untuk uang yang kita akan simpan. Karena pepatah mengatakan, jangan pernah meletakkan telur yang kamu punya pada satu basket. Letakkanlah telur tersebut pada beberapa basket. Ya, itu relate kejadiannya dengan apa yang pernah saya lakukan. Saya punya uang, saya nggak simpan uang yang saya punya itu di dompet. Jadi, seumpama saya punya uang sejumlah 1.000, jadi nggak mungkin semuanya itu saya taruh di dompet. Saya pecah. Ya, berapa persen saya taruh di mana, berapa persen saya taruh di mana, berapa persen saya taruh di mana. Pecahlah uangnya. Jangan pernah kalian menyimpan uang dalam satu tempat. Itu poin saya yang pertama. Ya, itu adalah menabung dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kita berbeda dengan halnya kalau kita itu nabung dalam jangka waktu yang panjang. Itu contohnya seperti obligasi, saham, deposito, ya. Jadi pada saat hari ini kita nabung, kita bisa memetik yang kita tabung itu adalah bukan hari ini tetapi beberapa tahun yang akan datang. Itulah perbedaan dari menabung jangka pendek dan menabung jangka panjang. Nah, di sini ada feel to saving. Gimana sih perasaan kamu pada saat menabung? Ya, di sini saya sudah rangkum ada beberapa perasaan kita ketika kita menabung. Yang pertama itu fun. Ya, ini ada fun. Kita jadikan kalau menabung itu enjoy, happy. Kita senang ngelakuin kalau kita nabung. Ya, jangan jadikan nabung itu sebagai beban. Contoh sebagai beban tuh kata-katanya kayak gini. Aduh, aku harus nabung. Nah, ketika kita sudah menjadikan nabung itu sebagai beban, maka kita itu akan ngerasa itu berat, itu susah. Coba deh dirubah. Ih, aku mau nabung. Kan pasti enak kedengarannya. Jadi diri kita itu termotivasi untuk selalu menyisihkan uang agar uang yang kita punya itu kita bisa tabung. Paham ya? Dan nabung itu dilakukan dengan konsisten. Ya. Jadi kalau seumpama kita tuh punya uang, kita konsisten nabungnya, walaupun sedikit, lama-lama akan pasti menjadi bukit. Itu sesuai dengan pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu juga bisa diterapkan di tabungan Anda. Anda nabungnya sedikit tanpa Anda sadari, beberapa tahun ke depan, itu tabungan Anda sudah mulai makin membanyak tanpa Anda sadari dan tanpa Anda tahu. Ya. Dan yang ketiga, nabung itu adalah habit. Jadikan nabung itu menjadi kebiasaan kita. Jadikan nabung itu habit, kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari. Yang harus kita lakukan dengan enjoy, yang harus kita lakukan dengan konsisten. Jangan nabung itu dijadikan beban, karena ketika apapun yang kita jadikan beban, itu akan terasa berat ketika kita akan menjalaninya. Oke? Paham ya sampai sini dulu? Semoga bisa paham. Dan nabung itu adalah pencerminan bagaimana kita bisa kontrol diri. Uang yang kalian punya mau dipakai apa sih? Uang yang kalian punya mau dibeliin apa sih? Apa sekarang kalian punya uang, apa langsung mau belanja? Kontrol diri kalian. Kita tahu, kalau kita harus tahu ketika kita belanja, kita butuh atau kita ingin. Kontrol diri kalian. Penggunaan uang kalian tuh dikontrol. Jangan cuma lapar mata, jadi kalian tuh belanja seenak-enaknya. Kalian lupa saving. Kalian lupa saving itu penting. Ya. Dan selanjutnya, ini adalah menabung itu adalah menjadikan skala prioritas. Jadi ketika kita sudah menabung, kita punya skala prioritas. Ketika kita punya uang, kita harus tahu yang mana namanya kebutuhan. Kebutuhan itu kita punya 3 loh ya. Jangan lupa kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier. Jadi skala prioritas yang bisa dibelanjakan dengan uang yang kalian punya itu termasuk yang mana? Apakah itu termasuk kebutuhan pokok? Apakah termasuk kebutuhan sekunder? Apakah termasuk kebutuhan tersier?
Itu termasuk yang mana? Oke, paham ya? Dan yang terakhir, di sini menabung itu sama dengan kita memanage uang. Itu sama artinya dengan kontrol diri. Gimana caranya kita tuh manage uang kita, kontrol diri kita? Apa aja sih yang kita harus beli? Apa aja yang kita nggak harus beli? Ya, itu adalah beberapa feel ketika kita ingin menabung. Dan yang pasti, ketika kalian menabung itu adalah jangan pernah kalian ragu, atau jangan pernah kalian takut, atau jangan pernah kalian merasa minder ketika kalian itu nabung sedikit. Ingat, pepatah mengatakan walaupun sedikit lama-lama menjadi bukit, dan itu kita terapkan di menabung. Nah, Warren Buffett pernah mengatakan bahwa jangan menyimpan apa yang tersisa setelah belanja, tetapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. Kira-kira ilustrasinya kayak gini. Ketika kita punya uang, ya, ketika kita punya uang, kita tabung dulu uangnya. Kita tabung beberapa persen uang yang kita punya tuh kita tabung. Sisanya baru deh kita bisa belanjain. Oke? Itu prinsip yang benar. Tapi kebanyakan orang ketika punya uang belanja, akhirnya lupa untuk nabung. Alasannya uangnya habis, jadi nggak bisa aku tabung. Padahal secara teori mengatakan dari Warren Buffett adalah ketika kita punya uang, kita tabung dulu. Uangnya baru dibelanjain. Oke? Nah, ini adalah cara manage uang kamu. Ada 3. Ya, pertama catatlah pemasukannya. Kalian catat pemasukan kalian tuh dari mana? Kalau biasanya nih kalau orang kaum milenial itu ada beberapa faktor dia tuh bisa dapat pemasukan. Pertama, karena dia tuh dapat uang jajan dari orang tuanya. Kedua, karena dia bekerja tetapkah, bekerja sebagai freelance, ya, membantu apapun, itu catat. Ketika kalian dapat uang tuh catat. Itu adalah segala pemasukan yang kalian punya. Catat pemasukan kalian. Jadi kalian tahu, oh bulan ini saya mendapatkan uang segini. Ya. Dan yang kedua adalah catat segala pengeluaran kamu. Baik itu mau beli pulsa, baik itu jajan, baik itu mau nonton bioskop, beli bensin, pulsa, dan segala macam pengeluaran yang kalian butuhkan, dicatat. Ya, jadi kalian tahu balance nggak ya antara pemasukan sama pengeluaranku? Ketika terjadinya minus, ketika kalian merasa kalau bulan ini lebih besar pasak daripada tiang, terapkanlah yang ketiga. Kalian harus ada penyesuaian. Ya, terapkanlah yang ketiga, harus ada penyesuaian. Kalau seumpama bulan sekarang Anda lebih besar pasak daripada tiang, untuk bulan ke depannya, rubahlah diri Anda, kontrol diri Anda. Adanya penyesuaian. Anda harus berjanji sama diri kalian sendiri buat komitmen. Bulan depan, aku nggak boleh lagi lebih besar pasak daripada tiang. Kalau seumpama kalian tuh terus minus, kalian pasti nggak punya uang dan nggak punya tabungan. Kontrol diri kalian. Uang kalian tuh boleh dibelanjain untuk apa aja. Nah, di sini untuk bisa kita melakukan semua itu, saya punya prinsip 50-30-20 principle yang akan saya bagikan kepada kalian semua. Ini adalah ini adalah 50-30-20 principle yang kita jumlahkan, ini akan jumlahnya 100%. Kita anggap 100%. Oke? Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Ketika kita punya gaji yang kita anggap itu adalah 100%. Berapapun yang kalian punya uang, anggap 100%. Oke? Nah, 50% ini kita buat kotak. Yang pertama 50%-nya ini adalah untuk kebutuhan pokok kalian. Ya, kebutuhan pokok kalian tuh 50% dari gaji yang kalian punya. Dari 100% yang kalian punya itu 50% itu untuk kebutuhan pokok kalian. Apa aja? Seperti tempat tinggal,
uang makan, bensin, pulsa, internet, dan segala macam kebutuhan kalian itu masuknya di 50% kebutuhan pokok yang nggak bisa diganggu-gugat. Yang setiap bulan harus ada agar kalian bisa bertahan hidup. Oke? Jadi di sini untuk yang 30%-nya tuh apa aja? Yang 30% ini adalah gaji kalian yang 100%, 50%-nya kan udah kalian gunain pakai menutupi segala kebutuhan dasar kalian yang harus ada. 30%-nya tuh apa? 30%-nya ini adalah untuk kalian saving. Untuk kalian saving, untuk investasi. Ya, ini adalah dana 30%. Kalau kalian mau nabung, silakan. Tabungan sekarang itu ada banyak banget ya yang bisa untuk kaum milenial. Contohnya seperti penggadaian. Kalian bisa nabung uang kalian di penggadaian. Nah, di situ pada saat kapan kalian ingin tarik, di situ udah kelihatan kalkulasi bunga yang kalian dapat itu berapa. Jadi, 100 dari yang kalian punya, 50% untuk menutupi segala kebutuhan pokok kalian yang harus ada setiap bulannya, 30% itu untuk kalian saving, dan sisanya 20% ini untuk kalian bisa happy-happy menikmati hidup kalian. Jadi, contohnya seperti nonton, ngedate, makan di kafe, nongkrong di kafe, itu harus ada. Jangan sampai ketika kita nabung, kita lupa kalau diri kita juga perlu reward. Kita lupa kalau kita juga perlu bahagia. Semuanya harus balance. Dalam keuangan semuanya harus balance. Kalian nabung, oke. Kalian belanja untuk kebutuhan pokok dasar kalian juga oke, tetapi jangan sampai lupa kita perlu bahagia. Dan kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri sebanyak 20% dari yang kita punya. 20% dari yang kita punya itu adalah untuk kebahagiaan kita sendiri, baik itu untuk membeli ataupun untuk happy-happy yang apa yang kita mau sebagai reward atas kemauan diri kita sendiri. Ya. Ini adalah mutlak sekali 50, 30, 20 dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi saya mau kalian bisa menerapkan ini di kehidupan kalian. Jangan lupa ketika kalian punya uang 100%, gunakanlah secara bijak. 50-nya untuk apa, 30%-nya untuk apa, 20%-nya untuk apa. Nabung itu bukan berarti persoalan berapa banyak yang kalian bisa tabung untuk kesehariannya. Ya, bukan masalah saya kali ini harus nabung dengan jumlah yang besar, tetapi tidak konsisten. Yang perlu adalah kalian menabung dengan jumlah yang kecil, tetapi kalian lakukan secara konsisten. Itu yang benar. Oke? Ketika kita nabung, kita harus punya goals. Kita harus punya tujuan. Tujuan saya apa ketika saya nabung? Ingat mimpi-mimpi yang tadi. Mimpi-mimpi yang sudah saya jelaskan di awal. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya foto-foto yang bagus, traveling, jalan-jalan, dan kita get married. Dan kita mau menikah. Semua itu perlu uang dan harus dicanangkan dari sekarang dan harus matangkan goal kalian, matangkan tujuan kalian. Kita nabung, saya nabung untuk apa? Dan selanjutnya biasakan nabung di awal. Ya, yang sudah pernah tadi saya ulas juga, biasakan nabung di awal. Ya, jadi nabung dulu, belanja kemudian. Ingat Traveloka, ingat moto saya. Nabung dulu, belanja kemudian. Oke, jadi ketika kalian punya uang, jangan belanja dulu baru nabung. Nanti nggak bakalan bisa punya uang. Jadi ketika punya uang, ketika ingat Traveloka, ingat moto saya. Nabung dulu, belanja kemudian. Dan di dalam menabung juga, atau di dalam investasi, yang pernah disampaikan oleh Warren Buffett juga, ini adalah waktu adalah sebagai temanmu. Ya, ketika kita nabung dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, hari ke hari, bulan ke bulan, itu waktu adalah menjadi teman kita pada saat kita ingin menabung. 1 bulan ini saya punya tabungan sebesar ini, 2 bulan lagi saya punya tabungan sebesar ini, sejumlah ini, 3 bulan lagi saya punya tabungan sejumlah ini. Itu akan kita menjadi happy, make me happy, feel with kita bisa saving. Ya. Dan nafsu adalah sebagai musuh kalian. Oke, jelas ya. Waktu adalah temanmu, nafsu adalah musuh. Ketika kita punya uang, nafsu itu keinginan kita mulai tiba-tiba muncul. Yang hal-hal yang sepele tiba-tiba muncul. Aku pengen beli barang-barang yang lucu-lucu. Nah, itu tiba-tiba bisa muncul. Kalau kita tidak bisa maintenance diri kita dengan baik, kita tidak punya kontrol diri dengan baik, berarti nafsu adalah musuh kamu. Jadi kendalikan itu semua, kendalikan nafsu kalian.
Dan moral value dari apa yang saya bisa sampaikan siang hari ini adalah menabung itu bukan seberapa uang yang kalian hasilkan, melainkan seberapa uang yang Anda simpan. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi saya bilang, moral value dari cara menabung uang dengan baik itu adalah menabung itu bukan seberapa uang yang kalian hasilkan, melainkan seberapa uang yang Anda simpan. Sekian dari saya Ibu Mila, terima kasih. Semoga ilmu saya bermanfaat dan selamat siang. Baik, terima kasih Bu Mila. Sekali lagi Ibu Nimade Mila Rosa Desmayani SEMSI selaku dosen akuntansi dan bisnis di Indonesia juga menjadi narasumber pertama kita pada pagi hari ini mengenai belajar mengatur keuangan ala milenial begitu. Singkat, padat, dan jelas sekali, luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum sebelumnya yang ingin saya tanyakan, tapi sudah terjawab duluan di presentasinya. Jadi saya harus mengutak-ngatik lagi pertanyaan saya begitu. Sekali lagi buat teman-teman, boleh yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat yang sudah tersedia. Jangan lupa menyebutkan nama dan institusi atau identitas dari mana begitu. Baik, satu pertanyaan dulu untuk mengawali kita pada webinar hari ini, belajar mengatur keuangan ala milenial. Bu Mila, bagus sekali presentasinya, saya suka. Saya juga jadi belajar selain mengenal rumus uh, 50, 30, 20, saya juga termasuk milenial. Kali Ibu. Oke. Bu Mila bisa dengar suara saya? Sudah. Untuk saat ini sudah. Tadi sempat terputus, jadi mungkin bisa diulang yang Tessa bilang. Oke. Karena ini saya termasuk kaum milenial begitu Ibu, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak, presentasinya menarik sekali untuk saya pribadi juga untuk teman-teman sebagai peserta begitu. Satu pertanyaan untuk mengawali Ibu, tadi sudah dijelaskan mengenai kebutuhan para milenial seperti apa, goals-nya begitu, dan rata-rata memang para milenial ini juga sudah banyak yang bekerja secara mandiri begitu. Tapi bila kita melihat konteksnya, untuk para milenial yang masih tinggal bersama orang tua, Ibu, itu juga masih ada beberapa lah. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa mereka masih tinggal bersama orang tua, biaya kehidupan, semacam kebutuhan pokok makan, lalu tempat tinggal masih bersama dengan orang tua. Bagaimana ini bisa ditumbuhkan kesadaran untuk teman-teman para milenial yang masih tinggal bersama orang tua? Penting juga kok untuk mereka mengatur keuangan, tidak hanya untuk yang sudah bekerja secara mandiri. Silakan Ibu tanggapannya. Terima kasih Tessa, pertanyaannya sangat bagus sekali, ya, sangat inspiratif, menarik. Jadi gini, ketika kita menabung itu bukan persepsi tentang kita masih tinggal sama orang tua atau kita sudah bekerja. Ya, kita masih tinggal sama orang tua pun atau kita sudah bekerja pun, tinggal pisah dengan orang tua, menabung itu hal yang harus dan hal yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Karena uang kita punya itu, ketika kita punya tabungan, berarti kita tuh artinya kita sudah punya dana darurat. Oke, kita udah punya dana darurat karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan terjadi sesuatu. Jadi dana darurat itulah yang penting. Jadi kenapa bisa ada dana darurat? Itu sumbernya dari menabung. Jadi apalagi kalau seumpama kita itu udah tinggal sama orang tua, berarti tadi yang 50, 30, 20 prinsipal yang ini juga bisa diterapkan walaupun kalian tuh tinggal dengan orang tua. Ya. Jadi 50%-nya karena makan sama tempat tinggal kalian sudah ditanggung, berarti itu kembalikan ke 30%-nya. Berarti nggak 30% yang kalian tabung, mungkin bisa 35% atau 40%. Ya, prinsipalnya ini diterapkan di kehidupan kalian. Kalian mau seperti apa? Kalian milenial yang mana? Tinggal sama orang tua kah? Tinggal pisah dengan orang tua kah? Hitung-hitungannya seperti ini, Tessa. Jadi semoga bisa dipahami. Iya. Baik, terima kasih Bu Mila. Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Berarti memang rumus 50, 30, 20 itu tidak fix begitu ya? Disesuaikanlah dengan kebutuhan para milenial. Apakah tinggal dengan orang tua? Iya, secara teori 50, 30, 20 ini adalah mutlak kita gunakan sebagai kehidupan kita untuk kita dapat mengelola keuangan.
Tetapi ini dapat berubah ketika kita itu sebagai ya? kaum milenial yang kita tuh tinggal dengan orang tua, apa enggak sih? Tapi walaupun kita tinggal orang tua, kita pasti pernah jajan dong di luar. Nggak terus-terusan kita makan di rumah. Ya kan, Tessa? Nah, jadi itulah yang saya maksud dengan 50% ini menjadi kebutuhan makan kalian. Nongkrong-nongkrong di kafe, makan-makan enak, itu maksudnya jatuhnya ke sini. Baik, baik. Terima kasih Ibu Mila. Sebelum saya lanjut membahas mengenai materi belajar mengatur keuangan ala milenial, saya mau memperkenalkan satu narasumber lagi begitu. Beliau merupakan narasumber kedua kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Igede Andika sebagai pengusaha komputer. Boleh diperlihatkan mungkin atau bagaimana beliau? Saya mau menyapa dulu. Oke, hari ini kita punya dua narasumber, teman-teman. Saya mengingatkan sekali lagi, yang pertama tadi beliau, Ibu Mila, sudah mempresentasikan materi, karena memang beliau merupakan dosen akuntansi dan bisnis. Yang kedua ini adalah Bapak Igede Andika, pengusaha komputer, menjadi narasumber kedua kita pada pagi hari ini. Mungkin nanti kita akan switch begitu, atau istilahnya Bapak Andika sama Bu Mila bisa duduk berdampingan atau bagaimana. Tapi untuk sekarang ini saya mau menyapa dulu. Tadi sudah punya kesempatan Bu Mila, sangat menarik sekali presentasinya. Dan untuk sekarang Pak Andika sudah siap. Pak Andika, Bapak Igede Andika, begitu teman-teman mungkin sudah mengenal beliau sebagai ya pengusaha komputer begitu. Dan Pak Andika mungkin bisa say hi dulu atau menyapa teman-teman para partisipan webinar pada pagi hari ini. Silakan Pak Andika. Selamat pagi, ya. Tessa. Suara Selamat saya pagi. Suaranya terdengar cukup jelas. Terima kasih, Pak Andika. Terima kasih. Iya, Pak Andika bisa menyapa dulu teman-teman para peserta webinar pada pagi hari ini. Oh ya, baik. Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Di sini tercatat sekitar 70 peserta ya dari 90 yang bergabung di grup seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya untuk di webinar kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Igede Andika, teman-teman bisa panggil saya Andika, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andika. Hari ini juga sepertinya ada slide yang dipresentasikan begitu dari Bapak? Ya betul, saya pakai slide seperti inilah. Baik, tidak mau kalah juga teman-teman. Jadi momen hari Minggu ini yang harusnya teman-teman beristirahat dan jalan-jalan begitu mungkin, tapi teman-teman bisa memaksimalkan hari Minggu ini dengan menimba ilmu dari dua narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan langsung ke Bapak Andika. Baik, terima kasih Tessa. Oke, sekarang saya akan menyambung dari Bu Mila tadi yang materinya bagus banget, teman-teman seperti merasakan gimana kuliah akuntansi gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar akuntansi bisa kuliah di Stiki, nanti akan ketemu dosen-dosen yang muda, yang gaul dan milenial seperti Bu Mila. Sekarang saya akan lanjut dengan sedikit materi dari saya, menyambung juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mila. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih. Ya, jadi siapa saya kan gitu ya. Jadi Oke, jadi kalau pengalaman saya itu saya bekerja dari tahun 2012 itu sebagai teknisi komputer atau istilah kerennya freelance gitu ya. Jadi saya kerja sendiri, tidak ada sama orang lain seperti itu. Lalu di 2017 sampai 2018 selama 1 tahun itu saya sempat menjadi tenaga kontrak di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Lalu tahun 2018 sampai sekarang saya dosen di STIMIK Stikom Indonesia seperti itu. Nah, kalau soal keuangan, jadi apa kredibilitas saya? Kalau tadi Bu Mila kan karena memang bidangnya seperti itu. Jadi saya di sini ingin lebih tepatnya sharing ke teman-teman dari pengalaman yang saya punya. Jadi selama tahun 2016 sampai 2018 itu saya kuliah S2 dengan biaya sendiri. Lalu 2017 saya pergi ke Malang, 2018 ke Surabaya, 2019 saya ke Bandung. Jadi tahun kemarin saya baru jalan-jalan ke Bandung. 2020 ini rencananya saya ke Jakarta, cuma karena COVID jadinya tertunda, saya rencanakan akan tahun 2021.
Jadi cukup jalan-jalan kayak gitu ya, cukup refreshing. Nah, satu lagi ada titik-titik. Jadi seperti itu, titik-titik ini apa? Ini adalah pencapaian yang saya bilang terbesar saya. Jadi di tahun ini saya baru saja, kalau kata Bu Mila adalah investasi, nabung, cuma bentuknya nggak ke bank. Jadi saya baru saja menginvestasikan dana saya itu dalam bentuk sebidang tanah seperti itu. Jadi ini saya fotoan di tanah saya. Nah, jadi ini tidak bermaksud pamer. Jadi saya akan lebih tepatnya akan sharing. Jadi saya akan bagikan apa yang saya lakukan selama ini hingga di usia saya yang sekarang ini. Jadi hari ini usia saya 26 tahun. Ya, jadi apa yang saya lakukan hingga saya bisa pergi ke 3 kota, ya, Malang, Bandung, dan Surabaya. Saya pikir itu adalah cita-cita anak muda zaman sekarang gitu ya. Jadi zaman sekarang siapa sih yang nggak suka pergi keluar kota untuk jalan-jalan gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjut dengan S2 biaya sendiri atau S1-nya mungkin sekarang dengan biaya sendiri nanti seperti itu, atau juga bisa juga untuk investasi ke depannya. Nah, jadi saya akan share tips saya pribadi, ini benar-benar pribadi. Jadi gimana cara saya selama ini untuk mengelola uang saya. Nah, jadi ada 3 tips. Jadi ada 3 tips yang akan saya bagikan. Jadi garis besarnya seperti ini. Jadi tipsnya ada 3, anti mainstream banget. Ya, jadi saya sebutnya yang pertama adalah keluarkan uang dari dompet. Lalu yang kedua kebutuhan versus keinginan. Yang ketiga adalah membuat laporan keuangan sendiri. Jadi saya akan share gimana saya membuat laporan keuangan saya. Lalu yang perlu digarisbawahi adalah dari 3 ini, ya, dari apa yang akan saya bagikan itu belum tentu cocok untuk semua orang. Jadi tips ini belum tentu cocok untuk ke teman-teman. Jadi jangan ditangkap atau bahasa nggak enaknya diterima mentah-mentah seperti itu. Jadi perlu disesuaikan lagi dengan kehidupan teman-teman seperti itu. Nah, tips saya yang pertama. Nah, jadi saya melakukan sedikit life hack ya. Jadi bahasa kerennya adalah life hack. Jadi saya sedikit melakukan hal yang ya mungkin orang nggak pikirkan. Ya, jadi kalau setiap saya terima uang, ya, kalau uangnya uang baru saya tabung. Kalau uangnya uang lama, saya taruh di dompet. Mau 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, 1.000. Ya, kalau uangnya uang baru, ya teman-teman tahu kan uang barunya Indonesia. Ya, jadi kalau uang baru itu saya pisahkan. Jadi nggak boleh masuk dompet saya. Uang lama saya taruh di dompet. Nah, ternyata cara ini efektif. Ya. Kita tahu uang yang sekarang beredar di Indonesia adalah lebih banyak uang baru. Ya. Jadi uang yang lebih banyak sekarang beredar adalah uang baru. Jadi ketika kita akan lebih banyak memegang atau bertransaksi atau menerima uang baru. Jadi ketika uang baru kita terima, itu langsung kita tolak, tidak boleh masuk dompet kita. Ya, jadi saya menggunakan cara seperti itu, cara saya yang pertama. Nah, jadi sekarang saya mau tebak-tebakan dulu deh. Ya, atau mungkin Tessa bisa jawab, bisa bantu saya. Di gambar saya di belakang ini uangnya berada berapa? Waduh, ini kesempatan saya nih. Coba saya hitung dulu ya Pak Andika ya. Coba dihitung dulu ya. Pagi-pagi lihat uang kan ya, lagi lihat uang. Dihitung dulu. Ya, mata saya udah hijau-hijau nih sebenarnya, padahal uangnya merah ya. Tessa, coba dibantu saya. Uangnya ada berapa ini? Uangnya ada 10 lembar, nominalnya 1 juta. Koreksi bila saya salah, Pak Andika. Iya. Oke, benar ya. Jadi totalnya 1 juta. Ini berhubungan dengan life hack saya yang kedua. Oke. Jadi tadi saya bilang, jika uang baru tidak boleh masuk dompet, hanya uang lama yang boleh ada di dompet. Nah, ketika uang lamanya lebih dari 1 juta, tabunglah 1 juta. Contoh, di dompet saya punya uang 1.100.000, isinya uang lama semua. Ya sudah, 1 juta dikeluarkan, yang di dompet hanya 100.000. Nah, jadi cara filter uang saya di dompet seperti itu. Ya, jadi setiap ada uang baru saya ditolak bukan berarti nggak diterima itu ya, ditolak untuk dipindahkan ke tempat lain. Lalu ketika uang lamanya sudah lebih dari 1 juta, jadi uang tersebut saya akan sisihkan 1 jutanya. Entah ditabung, dipindahkan ke tempat lain, seperti yang Bu Mila bilang tadi, diletakkan di kotak-kotak yang berbeda. Ya. Jadi cara saya seperti ini. Nah, saya langsung lanjut ke tips yang kedua. Jadi selama ini kita akan selalu dihadapi dengan kebutuhan dan keinginan. Ya. Pengen punya sepatu baru, tapi sepatu yang lama rusak, jadi kebutuhan dong. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi pengen nongkrong di Kintamani, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Tapi itu kan saya nggak butuhkan. Nah, gimana mensiasatinya?
Ini satu kalimat dari saya untuk menjawab semua kebimbangan itu. Jadi ini tipsnya saya pakai sendiri. Ya. Saat belanja kebutuhan, belilah yang diinginkan. Itu aja. Ya, aturannya simpel gitu aja. Ya. Contoh, sepatu udah rusak nih. Ya, sepatu udah rusak atau udah size-nya sudah tidak cukup di kaki. Ya. Otomatis sepatu itu adalah kebutuhan. Ya, sepatu itu adalah kebutuhan. Nah, sekarang kita pengen beli sepatu, belilah yang diinginkan. Ya. Sekarang kita butuh sepatu, belilah sepatu yang kita memang pingin dari dulu. Enggak apa, harganya sedikit mahal, enggak apa. Ya. Itu namanya kebutuhan yang diinginkan. Seperti itu. Ya. Lalu kalau nongkrong di Kintamani gimana? Ya, kembali ke pertanyaan. Ini akan muncul jawaban yang beda-beda setiap orangnya, ya. Ya, kamu butuh nggak nongkrong di Kintamani? Ini no offense ya, saya tidak menyindir atau mengatakan siapapun. Ya, silakan dijawab sendiri seperti itu. Ya. Nah, ketika kita butuh, kembali ke topik sebelumnya, kembali kita ingin membeli kebutuhan, ya. Sekarang di kampus perlu baju berkerah setiap hari, Senin sampai Sabtu. Baju cuma punya 2 atau 3 gitu ya. Jadi perlu baju berkerah tambahan. Nah, saat kita berbelanja kebutuhan, belilah yang diinginkan. Jadi tips saya seperti itu. Jadi kebutuhan kita itu akan jadi apa yang kita inginkan. Ya, kayak gitulah kata-katanya. Itu tips saya yang kedua. Tips saya yang ketiga. Nah, tips yang ketiga adalah berkaitan dengan membuat laporan keuangan setiap harinya. Nah, membuat laporan keuangan itu tidak perlu yang rumit-rumit, tidak perlu yang susah-susah seperti itu. Jadi laporan keuangan itu adalah mencatat uang keluar dan uang masuk setiap harinya. Kalau kita sudah bisa mencatat, ya sudah, itu adalah laporan keuangan versi kita sendiri. Kan kita tidak perlu yang terlalu rumit seperti perantoran seperti itu. Ya. Nah, saya akan kembali dengan kuis. Ya, barangkali teman-teman ada yang bisa bantu saya, atau Tessa mungkin lagi sekali membantu saya gitu ya. Tenang Tessa, sekarang saya tidak akan minta Tessa menghitung gambar uang seperti itu. Jadi saya punya contoh kasus ya. Ini kok kayak kuliah. Jadi saya punya contoh kasus ya. Nah, itu saya tulis dengan subjeknya nama saya. Jadi sekarang kita punya uang 500.000. Ya, saya beli bensin 20.000 dan saya beli voucher pulsa 100.000. Lalu malam harinya voucher pulsa itu terjual ya seharga 51.000, yang beli teman saya namanya Budi. Ya, seperti itu. Lalu di malam harinya saya dapat uang dari orang tua itu sebesar 100.000. Nah, pertanyaannya adalah di akhir hari sebelum tidur itu berapa jumlah uang saya? Tessa bisa bantu saya, atau ada teman-teman yang lain mungkin bisa diketik di kolom chat. Berapa uang saya hari itu? Iya, mungkin Ayo Tessa, coba dijawab. Ini ujiannya Tessa nih. Teman-teman bisa komen di kolom komen. Teman-teman bisa bantu diketik di kolom chat. Yang tahu jawabannya dari soal itu. Atau jawaban Tessa deh, diketik juga di chat biar adil. Tessa masih menghitung? Masih Pak, saya menghitung begitu. Oke. Sudah ada yang menjawab, Pak Andika, beberapa dari para partisipan. Wah, luar biasa sekali nih, sepertinya memang orang-orang calon-calon keuangan begitu. Jadi uangnya 500.000, ini saya tulis ya. Iya. Ya, angka-angkanya saja. Lalu beli bensin 20.000. Lalu beli voucher pulsa 100.000. Nah, lalu ada teman beli nih, teman ada beli pulsa 51.000. Malam harinya dikirimin orang tua 100.000. Nah, sebelum tidur uangnya berapa? Oke, ini ada para peserta yang sudah menjawab begitu, banyak sekali sudah. Wah, luar biasa sekali. 531.000, benar ya? Kalau nggak salah, saya telah lihat ya? Iya, 531.000 Pak. 531.000, oke. Saya balik. Nah, seperti yang saya tulis tadi. Jadi uang awal, saya sebut 500.000 itu sebagai uang awal.
Ya, lalu bensin, voucher pulsa itu saya beri tanda minus, tanda kurang. Lalu ada pulsa, lalu ada THR. Pertanyaannya adalah berapa uang sekarang, seperti itu. Ini kayak belajar matematik cuma lebih sederhana. Nah, ini saya buat di Excel. Jadi seringkali sebenarnya kita melalui ini setiap hari. Ya, kita baru bangun kita punya uang, pasti. Ya, entah itu di dompet, di e-money, di m-banking, di ATM, di celengan seperti itu disebut semuanya sebagai uang awal. Ya, jadi seluruh uang yang kita punya itu kita sebut sebagai uang awal. Lalu kita catat uang yang keluar beserta nama kegiatannya, lalu uang yang masuk beserta keterangannya juga. Nah, di malam hari kita hitung beragi berapa uang kita. Itu diulang terus setiap bulannya. Ya, memang terdengar ribet ya, terdengar aduh ngapain sih seperti itu? Masa kalau aku beli cilok 5.000 harus ditulis juga seperti itu. Nah, tapi jika kita tidak mencatat, ya, jika kita tidak mengetahui, jika kita tidak men-trace ya, melacak kemana uang kita, ya, kita tidak akan bisa memanage-nya. Ya, jika kita tidak tahu plus minus hari itu berapa, ya sudah, kita tidak akan tahu apakah kita boros, apakah kita hemat, kapan kita punya uang sekian, kapan kita bisa beli ini, seperti itu. Ya, ini Excel saya. Saya sudah screenshot beberapa per bagian itu agar lebih mudah dilihat. Ya, jadi saya bikin sederhana banget. Jadi ada yang pertama itu adalah uang awal. Jadi saya ketik ini seperti contoh yang tadi adalah 500.000. Lalu saya tulis di sini bensin banyaknya berapa. Lalu saya beli bensinnya berapa. Lalu pulsa banyaknya berapa, belinya berapa. Ya, ini teman-teman bisa bikin sendiri atau nanti di akhir saya akan berikan template ini. Ya, jadi ini cuma pakai perkalian biasa aja. Saya yakin teman-teman bisa bikin atau sudah ada bayangan rumusnya seperti apa itu ya. Nah, ini adalah scoop atau skema untuk pengeluaran. Ya, jadi uangnya keluar. Nah, ini yang agak rumit. Nah, ini yang agak rumit. Jadi di sini ada pemasukan atau saya boleh nomor 3 ya. Nah, ini ya. Jadi saya seperti ini. Biar lebih jelas saja. Nah, jadi ini kursor, oke. Jadi uang awal saya letakkan di sini. Ini uang saya keseluruhan hari itu. Lalu di sini ada 2 border gitu ya, berupa tabel. Lalu saya bikin seperti ini. Ini rumusnya cuma B dikali C. Jadi D-nya sama dengan B dikali C. Sebentar saya akan berikan template-nya, teman-teman bisa download dan bisa pakai. Nah, ini juga sama, D sama dengan B dikali C, lalu akan dapat hasil ini. Ini tinggal di sum atau dijumlahkan ke bawahnya. Lalu ini ada pemasukan, ini rumusnya sedikit memusingkan gitu ya. Jadi teman tadi beli pulsa, harganya misalnya harga pokoknya 49.000, lalu saya jual 51.000. Otomatis saya akan dapat untung 2.000. Lalu dapat kiriman THR dari orang tua, itu THR-nya adalah 100.000. 100.000 ini tidak ada modal sebelumnya, jadi benar-benar fresh uang, fresh money dari orang lain. Nah, ini berarti 100.000 adalah 100% keuntungan. Ya, ini masuk ke ekonomi sedikit. Lalu jawabannya adalah uang besok. Ya, seperti jawaban teman-teman tadi, uang besok adalah secara otomatis digenerate oleh Excel, dihitung oleh Excel adalah 531.000. Ini tidak perlu teman-teman ketik. Ya, teman-teman cukup input pengeluarannya apa aja hari itu, beli bensin, beli cilok, beli pulsa, nongkrong, mau GoFood mungkin, seperti itu. Di pengeluaran di sini saya bagi 2, pengeluaran untuk hura-hura yang warnanya merah. Pengeluaran hura-hura itu adalah pengeluaran yang nggak balik lagi uangnya. Ya, beli bensin 20.000, ya udah 20.000 itu nggak mungkin balik lagi uangnya kan. Ya, beli cilok 5.000, ya udah uang 5.000 itu nggak mungkin balik lagi ke kita. Beda halnya dengan beli voucher pulsa atau beli barang pokok yang akan teman-teman jual kembali. Ya, bagi teman-teman yang punya usaha, punya online shop mungkin itu ditulisnya di sini yang warna biru. Ya, nah warna biru itu berarti uangnya akan kembali lagi ke kita setelah proses jual, setelah teman-teman olah di usaha teman-teman. Ya, contoh ini saya berikan contoh yaitu seorang penjual pulsa. Jadi dia beli invest pertama 100.000, jadi warna birunya 100.000. Nah, itu untuk di tabel pengeluaran. Di pemasukan
Ini diinput seperti kenyataannya. Jadi pulsa 50.000 yang dijual 51.000, itu harga pokoknya sekitar 49.000 kalau saya nggak salah ya. Seperti itu. Jadi ditulis saja belinya berapa, dijualnya berapa. Sampai di sini doang. Ya, yang warna kuning ini akan otomatis ditampilkan oleh Excel. Teman-teman nggak perlu hitung, nggak perlu pusing-pusing. Teman-teman hanya input di kotak yang putih ini aja. Ya, jadi ketik THR 1, 0, 100.000, enter. Ya, total kotor, untung, dan investasi balik sudah otomatis dihitung oleh Excel, begitu pula dengan uang besok. Jadi jawaban 531.000 itu betul. Selamat untuk teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar. Itu tidak perlu teman-teman ketik lagi. Seperti itu. Jadi saya pakai ini kira-kira sudah dari, jadi saya pakai laporan ini kira-kira sudah lebih dari 5 tahun. Jadi saya bikin laporan ini dari tahun 2015. Ya, jadi tahun 2015 saya bikin Excel, tapi nggak langsung jadi seperti ini gitu ya. Jadi saya mulai dengan trial and error, saya catat pengeluaran saya, pemasukan saya. Hingga hari ini bertahan formula yang baru saja ada di slide. Jadi hingga hari ini slide-nya nggak berubah, saya masih pakai ini tiap harinya. Jadi saya inputnya itu sebelum saya tidur. Jadi sebelum saya tidur, otomatis kalau nggak input tuh rasanya ada yang kurang gitu. Kalau sekarang karena sudah jadi kebiasaan seperti itu ya. Jadi kalau di input besoknya, biasanya saya sudah lupa apa yang saya belanjakan kemarin. Apalagi ada uang-uang kecil seperti bayar parkir. Itu biasanya saya cepat sekali lupa. Nah, jadi sebelum tidur, malam hari, saya buka laptop, lalu saya akan input hari itu. Udah. Seperti itu terus. Nah, itu diletakkan pada satu sheet. Nah, jadi yang tadi saya pecah jadi 2 bagian itu diletakkan pada satu sheet. Teman-teman bisa lihat. Nanti di akhir saya akan berikan file Excel ini, teman-teman silakan pakai. Jadi nanti file Excel sesederhana ini, segitu doang tampilannya untuk satu sheet. Nah, satu sheet seperti yang saya bilang itu mewakili satu hari. Ya, untuk hari-hari yang lain dibikin seperti ini. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Lalu kok ada yang tanggalnya 8 minus 10, itu maksud 3 hari jadi satu. Ya, saya lupa atau saya nggak sempat buka laptop gitu misalnya. Jadi ada 2 hari yang saya jadikan satu, nggak masalah. Nah, lalu di akhir itu ada satu lagi, memang kelihatannya ribet kalau belum pegang Excel-nya gitu ya. Tapi ini sangat membantu seperti itu. Jadi ada satu sheet lagi yang berfungsi untuk merekap berapa uang yang kita keluarkan hari itu, berapa kita investasi, berapa dapat untung, lalu berapa investasi yang balik. Seperti itu. Ini tercatat pada satu sheet. Nah, di akhir, di paling bawah, itu kita bisa tahu bulan itu kita untungnya berapa. Secara otomatis. Teman-teman tinggal input beli bensin, beli cilok, beli ini, lalu ada yang beli apa di teman, gitu, uang bisnisnya jalan, di input aja, secara otomatis Excel akan ngasih tahu bulan itu kita untung berapa. Bulan itu, kalau saya nyebutnya hijau, bulan itu hijaunya berapa. Kalau teman-teman bisa lihat di pemasukan, ini 102.000. 100.000-nya adalah transferan orang tua. 2.000-nya untung dari jualan pulsa. Ya. 100.000-nya adalah transferan orang tua, 2.000-nya adalah untung dari pulsa. Seperti itu. Tanggal 3 ada 21.000. Entah ini jual pulsa atau dan lain sebagainya. Di akhir bulan dijumlahkan, jadi saya punya untung 123.000. Bulan itu. Ya. Dengan berbagai rincian tiap harinya, teman-teman bisa lihat. Nah, 88.000 di sini adalah ketika hijau saya menutupi semua pengeluaran saya bulan itu, menutupi semua merahnya, sehingga saya punya lebih hijau sekian. Nah, saya beli bensin, beli cilok, beli apapun yang hura-hura, itu totalnya sekian, ada di merah paling bawah. Ya, saya untung jualan pulsa, saya untung online shop saya kira dapat THR dari orang tua, hijaunya ini yang di bawah. Nah, di sini teman-teman akan ditantang untuk mempertahankan atau meningkatkan warna hijau ini setiap bulannya. Seperti itu. Nah, ketika pengeluaran teman-teman lebih banyak, merahnya lebih banyak, ya udah, itu bisa berubah menjadi minus. Apa artinya minus? Uang teman-teman tidak nambah. Dari Juni ke Juli, uang Juni lebih tinggi, uang Juli lebih kecil. Karena minus, lebih banyak merahnya.
Ketika hijaunya yang lebih banyak, ya sudah, uang teman-teman meningkat. Juli akan lebih tinggi daripada Juni. Simpel seperti itu. Teman-teman harus melawan diri sendiri. Ya, mau nambah hijau apa nambah merah. Nah, lalu penutup dari saya, ya, ini template ada di link ini. Bisa teman-teman lihat, bit.ly/tp_laporan. Nanti saya akan kopas ke grup WhatsApp juga. Kalau teman-teman mau download atau nanti bingung cara pakainya seperti apa, di sana masih ada kontak saya, atau saya bisa dikontak di sini. Di linktree/IG Andika. Seperti itu. Nah, adapun tadi, Excel tadi itu hanyalah sekedar alat yang saya gunakan. Jadi sekedar software. Jadi jangan sampai Excel tersebut malah merubah teman-teman menjadi pribadi yang berbeda. Saking termotivasinya untuk menahan merah, pengen hijau terus. Ya. Jadi teman-teman, aduh nggak mau beli bensin, takut merah di Excel. Lihat warna merah itu trauma. Ya udah kemana-mana naik sepeda, jalan kaki, jangan. Ya. Jangan sampai merubah pribadi. Jadi Excel tadi hanya membantu untuk kita melacak pergerakan uang kita. Ya, ada. Lalu yang sering saya tanamkan ke diri saya sendiri adalah hemat boleh, pelit jangan. Kita boleh hemat, tapi jangan pelit. Ya, kita contoh saya sebagai anak pertama, saya punya adik 2. Nah, adik saya minta uang ke saya, merah dong. Ya, saya ngasih uang ke adik, tak balik kan uangnya, merah dong di aturan saya sendiri. Ya. Karena saya tidak mau merah, saya tidak mau hijau saya hilang, jadi saya nggak mau ngasih uang ke adik saya. Jangan sampai seperti itu. Jadi hemat boleh, pelit jangan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Tessa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andika. Suara saya bisa diterima ya? Bisa didengar ya? Bisa, Tessa, bisa didengar. Oke. Pak Andika, menarik juga nih presentasinya, luar biasa sekali. Satu pertanyaan Pak Andika, sebelum saya mengundang kembali Bu Mila bersama dengan Pak Andika untuk lanjut berdiskusi mengenai belajar mengatur keuangan ala milenial begitu. Tadi menarik sih Pak Andika laporan keuangannya yang berupa Microsoft Excel begitu. Berarti ini dibuat per setiap harinya begitu ya Pak Andika ya? Oke, betul Desa. Jadi setiap hari itu kita tinggal copy sheet yang di bawah itu aja. Jadi lalu kita ganti-ganti angkanya, udah deh. Oke, itu akan direview per minggu atau per bulan atau bagaimana Pak Andika? Saya sih karena bisa dibilang punya banyak waktu gitu ya, jadi saya suka aja ngeliatinnya tiap hari. Gitu. Kadang saya tuh sampai termenung-menung gitu loh. Aduh, tadi merahnya banyak juga. Gitu. Ternyata saya banyak makan hari ini. Jadi saya bisa tuh malam hari itu bisa flashback dengan kegiatan saya hari itu seperti itu. Oke, berarti memang setiap harinya Pak Andika sudah review lebih banyak yang merahnya atau yang hijaunya, begitu ya Pak Andika ya? Cuma kadang kalau sibuk juga ya saya sedikit cuek aja. Jadi input ya sudah langsung close karena sibuk itu. Saya di akhir bulan itu baru saya cek kembali. Oh ternyata hijau saya sekian, merah saya sekian seperti itu. Oke. Luar biasa sekali. Saya mau kembali mengundang Bu Mila, Ibu Nimade Mila Rosa Desmayani, SIMSI, untuk bergabung bersama dengan Pak Andika. Begitu kita akan diskusi karena terbatas waktu dan jam begitu. Boleh kembali bergabung, Ibu Mila, saya undang. Luar biasa sekali, menarik sekali presentasi Pak Andika. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, baik seputar presentasi yang dibawakan oleh Ibu Mila ataupun Pak Andika, begitu bisa langsung disampaikan di kolom chat. Boleh disebutkan pertanyaannya dan nama identitasnya begitu. Bu Mila, bisa bergabung bersama dengan Pak Andika? Saya baru dapat info, Tessa, Bu Mila masih siap. Oke, masih siap-siap. Kalau begitu saya mau bertanya dulu satu pertanyaan Pak Andika. Sejak kapan Pak Andika menyadari bahwa mengatur keuangan itu penting? Sedini apa sih Pak Andika mengetahui penting nih kayaknya ngatur keuangan? Jadi saya langsung jawab ya, Tessa ya. Iya, silakan Pak Andika. Jadi awalnya itu ketika saya kan mulai usaha dari 2012. Ya. Okay. Jadi di tahun awal-awal saya mulai usaha itu saya agak sedikit kagok untuk pegang duit. Ya, maklum kalau orang-orang bilang, masyarakat bilang cowok hati-hati pegang duit.
Kan gitu ya. Cowok biasanya lebih boros ya. Ini walaupun agak patriarki sedikit. Walaupun nggak semua kayak gitu ya. Tapi saya mau gini, apa namanya, merasakan hal itu. Oke, Bu Mila sudah bisa bergabung bersama dengan Pak Andika. Kembali saya mengundang. Boleh duduk ya? Sudah. Boleh sambil duduk, Ibu, Bapak. Ya. Silakan, ya ampun, Ibu cantiknya masih paripurna dari tadi, begitu. Luar biasa sekali. Audionya bisa saya dengar, Pak Andika dan Bu Mila. Semoga demikian dengan audio saya. Bu Mila tadi sudah sempat istilahnya disampaikanlah materi presentasi dari Pak Andika. Untuk Bu Mila atau Pak Andika bisa melanjutkan kembali tadi? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Silakan Pak Andika. Jadi pada saat saya mulai usaha itu, saya sedikit merasa ya ini bisa dibilang, tapi nggak mau sombong ya, kebanyakan pegang uang. Oke. Nah, contohnya gini. Saya kan jualan laptop. Jadi suatu saat saya akan beli laptop di toko, ambil barang itu istilahnya yang harganya bisa belasan juta. Oke. Ya, bukan uang saya ini, uang panas lah bilang kan gitu ya. Jadi ketika saya pegang uang tersebut, saya punya rasa takut. Ya, apalagi jika uang tersebut saya pegang lebih dari 1 hari. Ya, jadi saya merasa takut uangnya, takut saya lupa, takut tercecer, takut tercampur dengan uang pribadi saya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dari sana saya punya inisiatif untuk nyatet uangnya. Pada awal-awal mulai itu saya nggak nyatet di laptop. Jadi saya catat pada lembaran kertas seperti itu, saya tulis uang ini sekian, uang ini sekian, uang ini sekian. Nah, cuma lama-kelamaan saya sadar kalau kertas itu bisa hilang, kertas itu bisa robek, seperti itu. Sedangkan catatan itu adalah hal yang penting. Dari sana saya mulai untuk mengubah medianya, lalu saya pindahkan ke Excel. Jadi awalnya kalau dari tahun-tahun awal itu bentuknya nggak langsung seperti yang tadi dengan formula-formula seperti itu, enggak. Jadi benar-benar masih manual aja seperti itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan, ya bisa dibilang inisiatif ini muncul karena mulai usaha juga. Seperti itu, Tessa. Oke, terima kasih Pak Andika. Saya mau beralih ke Bu Mila. Bu Mila, pertanyaan yang sama, saya ulangi lagi. Sejak kapan Bu Mila menyadari kayaknya penting nih belajar mengatur keuangan sedini mungkin? Boleh tanggapannya, Bu Mila? Jadi terima kasih Tessa untuk pertanyaannya. Jadi gini, saya cerita dulu kenapa saya tuh milih jurusan akuntansi. Akuntansi itu relatif sama kita itu ngatur uang. Jadi dari kecil itu kebetulan saya itu sekolahnya di kota, ya tepatnya di Denpasar. Sebelum saya tuh pindah tugas, orang tua saya tuh pindah tugas ke desa, jadi saya tuh sempat SD itu di Denpasar. Dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin potensi saya sudah dilihat dari kecil sama guru-guru saya itu, saya pinter banget untuk menganalisis uang, untuk nyimpan uang. Jadi dari SD itu saya tuh udah terpilih banget, sampai SMA, sampai saat ini itu megang uang. Ya, jadi dari kecil itu saya terbiasa untuk jadi bendahara. Kalau kita itu biasanya kalau jadi bendahara kan megang uang kelas setiap hari Senin. Seumpama Pak Andika nyetornya 1.000, Bu Mila nyetornya 1.000, itu saya jumlahkan sesuai sama berapa orang yang ada di kelas. Jadi saya ngerasa, oh buat rincian kayak gini seru ya. Lihat uang-uang orang, ngitung-ngitung uang orang itu seru ya, walaupun ini bukan uang kita. Nah, dari situ saya mulai belajar, mulai suka dengan yang namanya uang, mulai suka dengan yang namanya nominal, karena dari kecil saya sudah terbiasa dilatih sama guru saya untuk membuat keuangan kelas. Dari sana saya terpikirkan, oh ternyata nanti kayaknya saya cocok banget kalau untuk megang uang. Untuk manage uang itu dengan baik itu saya tahu caranya. Gitu Tessa, dari saya kecil. Tessa, apa bisa dengar saya? Maaf, tiba-tiba Tessa menghilang. Oke, baik. Ini saya mau mencari dulu, ada apa ya? Halo, Tessa. Halo, Tessa. Tessa, apakah kamu masih baik-baik saja, Tessa? Atau jangan-jangan pusing karena mendengarkan hari ini tentang keuangan, ya? Ini menghilang sejenak. Tessa, videonya boleh di off aja kalau gini, kalau sinyalnya agak kurang. Bu Mila bisa dengar audio saya? Oke. Bisa dengar. Sudah bisa didengar ya? Belum ya? Sudah. Hilang lagi Tessa?
Bisa dengar ya? Sudah bisa Bisa, dengar, bisa, bisa. mantap. Video dulu, Bu Mila. Oke. Ini memang topiknya semakin panas begitu, tentang keuangan juga, dan sudah di jam makan siang begitu. Tapi sebelum itu saya mau melihat dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Tadi ada 2 pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu. Yang pertama dari Vivi Liani Kurniati. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Vivi Liani Kurniati, mau bertanya mengenai cara terbaik untuk memulai investasi. Tadi sepertinya sempat dibahas di presentasinya Bu Mila begitu. Mungkin Bu Mila bisa menanggapi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Salam kenal dari saya. Jadi gimana sih caranya kita itu untuk mengawali diri untuk terbiasa investasi? Jadi investasi yang paling kecil yang biasa kita lakukan itu adalah menabung. Menabung salah satu investasi. Karena ketika kita punya uang, ketika kita punya investasi, itu kita sudah lakukan dengan menabung. Ya, menabung itu kan tadi saya sudah jelaskan ada investasi itu namanya menabung dalam jangka yang panjang. Itu contohnya seperti kita punya deposito, kita punya obligasi, kita beli saham, beli reksadana, dan lain sebagainya. Itu namanya dalam jangka waktu yang panjang, dan kita dapat keuntungannya tuh nggak sekarang. Jadi sekarang kalian itu nabung, yang keuntungannya tuh biasa kalian peroleh itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, gimana caranya untuk memunculkan niat tersebut agar kita terbiasa untuk melakukan investasi? Yang pertama, kalian harus punya goal. Tujuan kalian itu apa? Kalau kalian tahu tujuan dari diri kalian itu apa, oh saya pengen punya uang, saya goalnya ini. Saya pengen punya uang, pengen nabung, pengen beli HP baru. Saya pengen punya uang, pengen nabung, nanti saya pengen acara pernikahan saya resepsinya meriah. Saya pengen punya uang, saya nabung, saya investasi, saya pengen punya rumah. Seperti Pak Andika, ya investasinya dari berbagai macam pemasukan yang ada, dia catat, seperti yang sudah saya jelaskan. Akhirnya dia bisa mempunyai investasi. Investasinya berupa tanah. Ya, jadi gimana caranya memunculkan? Kalian tuh harus punya goal. Tujuan kalian tuh apa? Apakah investasi jangka panjang, ataukah menabung dalam jangka yang pendek, dalam waktu jangka yang pendek? Itu tergantung dari diri kalian sendiri, melihat perspektifnya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah kalian harus punya tujuan. Tujuan kalian punya uang itu apa? Dan kalian harus bisa secara bijak untuk memaintain uang kalian itu digunakan untuk apa. Sekian dari saya, Tessa. Oke, menyambung dengan pertanyaan mengenai investasi, audio saya bisa terdengar ya? Oh bisa, sangat jelas. Halo Tessa, tidak terdengar lagi suaranya. Baik, tadi mengenai, oke, coba saya matikan dulu videonya. Sudah bisa ya Ibu ya? Ibu. Sudah jelas. Baik, menyambung tadi mengenai investasi pada zaman saat ini, yang zaman kekinian begitu, berbagai banyak bentuk investasi yang hadir di tengah-tengah para milenial, Ibu. Salah satunya ya kita bisa sebut investasi emas, investasi saham. Kira-kira menurut Ibu sesuai dengan label milenial ini cocok yang mana ya investasinya begitu? Boleh sarannya Ibu? Iya, silakan. Jadi terima kasih. Jadi kalau seumpama kalau kita ngomongin nabung, tentu kita ngomongin investasi. Uang kita itu mau diinvestasikan kemana? Tapi dari berbagai perspektif, saya tidak bisa membilang, oh Pak Andika itu cocoknya investasi reksadana loh. Pak Andika itu cocoknya investasi saham loh. Pak Andika itu cocoknya punya obligasi loh, punya deposito loh, atau punya penggadaian emas, atau punya beberapa tabungan emas di penggadaian. Itu saya tidak bisa manage orang atau tahu kamu itu cocoknya yang mana. Ya, saya nggak bisa kayak gitu. Yang saya bisa hanyalah saya memberikan berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Kalau seumpama kamu itu punya uang, investasi itu ada banyak. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya kamu bisa taruh uang yang kamu punya itu di berbagai pos-pos tertentu. Contohnya mungkin kamu bisa taruh di dompet, bisa taruh di ATM, yang ketika kamu perlu, itu kamu bisa langsung pakai, langsung bisa ambil, cairnya gampang. Itu investasi jangka pendek. Tapi kalau itu menabung jangka pendek, maaf. Tapi kalau yang jangka panjang, itu contohnya seperti investasi. Investasi itu ada banyak. Yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, yang mana yang cocok untuk kalian, kalianlah yang tahu. Contohnya seperti saya pribadi, saya memiliki tabungan, saya memiliki deposito, saya memiliki yang sudah tadi saya jelaskan, itu saya beberapa memilikinya. Tapi apakah itu cocok di kalian? Belum tentu.
Karena saya tidak tahu standar kalian itu seperti apa, ingin kalian itu seperti apa. Jadi tancapkan dulu goals-nya seperti apa. Jadi nanti pada saat kalian sudah tahu tujuan kalian itu apa, nanti itu akan bisa dijawab di investasi-investasi yang akan kalian pilih. Kalau seumpama contohnya seperti saya punya deposito, minimal kita punya deposito itu adalah uang yang kita tanamkan di bank, di suatu bank itu adalah 10 juta. Dan per bulannya kita mendapatkan berapa uang, berapa hasil dari deposito yang kita buat. Itu saya sangat suka pakai itu. Karena saya ngerasa, oh uang saya ternyata beranak lagi, cuma sekali taruh, uang saya beranak. Apakah itu cocok untuk kalian? Tidak. Karena investasi mengatakan low risk, low return. High risk, high return. Ya, karena saya tipenya orang yang agak takut-takutan, jadi saya makainya yang low risk, low return. Jadi seumpama kalian sebagai generasi yang milenial, yang tahu, yang pengen banget punya aktualisasi diri, oh saya mampu, saya bisa, pasti milihnya tuh yang high risk, high return. Gitu Tessa. Jadi itu semuanya tuh tergantung dari perspektif kita mau milihnya yang mana. Karena kategori orang itu kan beda-beda. Mungkin kalau kayak Pak Andika, high risk, high return. Jadi dia tuh pengennya yang, oh sekali ini investasi yang besar. Berbeda dengan saya. Kalau saya kan low risk, low return. Walaupun saya dikit, saya selalu megang prinsip lama-lama akan menjadi bukit. Oke. Gitu, Tessa. Ya, menarik sekali. Terima kasih Bu Mila. Mungkin ada tambahan dari Pak Andika? Kalau dari saya jujur tidak main di investasi seperti itu. Kenapa? Karena dari awal uangnya selalu saya pakai. Jadi saya mikir kalau uangnya saya taruh di bank, simpelnya gitu ya. Walaupun ada untuk dalam bentuk beli emas, reksadana, saham. Tapi kalau saya berpikirnya gini, ketika saya sudah investasi berarti uangnya tidak boleh saya utak-atik kan gitu kan. Ketika saya beli emas sudah, tidak boleh saya ambil, tidak boleh saya tukar dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kan ada perjanjian seperti itu. Begitu juga dalam bentuk deposito dan lain-lain. Nah, kalau di profil saya, kalau di kondisi saya, itu uangnya saya pakai tiap hari. Ya, jadi saya pakai untuk ambil barang, saya pakai untuk macam-macam. Bisa juga untuk stok toko seperti itu. Jadi saya beli beberapa barang, saya taruh di rumah. Ketika ada orang yang beli, saya sudah punya barangnya. Jadi seperti itu. Jadi uangnya muter-muter terus. Nah, di kasus saya tidak bisa untuk waktu kemarin ya, untuk waktu kemarin itu belum bisa untuk melakukan investasi seperti itu. Jadi benar yang dikatakan Bu Mila, itu kembali ke profil kita masing-masing. Dilihat dulu goalnya apa, tujuan kita ingin yang jangka panjang atau yang jangka pendek, atau lalu skemanya seperti apa, atau jika ada hal-hal lain seperti saya misalnya, kebutuhan saya adalah muter uang setiap hari, mungkin investasi bukan pilihan yang tepat. Ya. Seperti itu, Tessa. Oke, menarik sekali. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Rosmayana mengenai bagaimana tips agar tetap bisa menabung meskipun memiliki hutang. Nah, itu boleh itu. Boleh dari Bu Mila mungkin merespon sekali lagi pertanyaannya, bagaimana tips? Pertanyaannya Tessa, maaf saya nggak dengar. Bagaimana tips agar tetap bisa menabung meskipun memiliki hutang? Oke. Gitu. Silakan Bu Mila menanggapi. Menarik sekali pertanyaannya. Pertanyaan ini cukup menarik. Oke, pertanyaan cukup menarik karena saya rasa orang-orang itu di zaman sekarang pasti punya hutang dan pasti juga pengen punya kemauan untuk bisa nabung, ya kan? Itu nggak bisa diganggu gugat. Kita punya utang, kita pasti pengen juga happy dan kita juga pasti pengen menabung. Jadi gini, balik lagi kita ke prinsipal yang tadi yang sudah saya jelaskan, 50 30 20. Oke. Ketika nabung itu akan menjadi kebutuhan dasar kalian, nabung itu akan munculnya di 50%-nya. Ya, prinsipal 50 30 20. Jadi itu adalah kebutuhan pokok kalian yang memang harus kalian penuhi. Berarti itu masuknya di 50%-nya. Ya, masuknya di 50%-nya. Contohnya seperti kalian harus bayar cicilan, kalian harus bayar kosan, kalian makan, kalian beli bensin, beli internet, beli pulsa, dan lain sebagainya. Itu menjadi kebutuhan pokok kalian yang harus kalian penuhi. Dan itu masuknya di 50%. Sisanya 30% dan 20%-nya lagi sesuai yang sudah saya jelaskan. 30%-nya silakan digunakan untuk investasi atau menabung. 20%-nya silakan untuk reward terhadap diri kalian sendiri. Mau entah itu jalan-jalan kah, entah itu nongkrong-nongkrong di kafe, minum-minum cantik, entah itu traveling, entah itu nonton di bioskop, beli popcorn, itu terserah kalian. Balik lagi, kalian harus memegang erat
prinsipal ini, 50, 30, 20%. Segitu Tessa. Oke. Semoga bisa diterima jawaban saya. Iya. Ada tambahan Pak Andika berkaitan dengan pertanyaannya? Kalau dari saya, kalau saya ditanya pertanyaan yang sama gitu ya, gimana caranya nabung ketika punya hutang? Nah, kalau dari saya pribadi itu saya kembali ke Excel saya. Jadi saya kembali ke kitab suci saya. Jadi kalau ditanya apakah Pak Andika punya hutang, tentu saya hari ini ngutang. Jadi tanyaannya itu ngutang. bahasa kasarnya ngutang gitu ya. Iya benar. Ya, Tapi pasti selalu menerapkan 50, 30, 20% ini dong. Iya, tentu. Cuma kadang angkanya nakal geser-geser. Tergantung sesuai feeling hati aja Pak ya. Iya, betul. Jadi bahasa kasarnya ngutang, bahasa halusnya adalah kredit. Ya kan, itu adalah makhluk yang sama, cuma beda bahasa. Ya, jadi investasi saya di belakang itu masih kredit, seperti itu, tapi sudah hak milik. Nah, jadi kalau ditanya gimana caranya nabung, tapi punya hutang. Nah, seperti mau diplot seperti yang dikatakan Bu Mila boleh. Jadi setiap kita dapat uang itu kita langsung plot, jangan belanja dulu gitu ya. Jadi hari itu kita dapat uang langsung kita letakkan di tempat yang berbeda, dibagi 3. Nah, kalau saya sendiri, saya selalu berpedoman agar hijau saya di hari itu selalu lebih besar daripada merahnya. Contoh, saya misalnya service komputer, dapat misalnya hijau 50.000. Ya, keuntungan bersihnya 50.000 gitu, bahasa hijau. Nah, saya tidak boleh makan atau apapun sebisa mungkin ya lebih dari 50.000. Ya sudah, hari itu saya sudah bisa saving. Saya sudah bisa menutupi pengeluaran hura-hura saya. Ya. Contoh, hari itu saya benar-benar sepi, nggak ada pemasukan sama sekali, toko sepi, servisan sepi, segala macam, nol hijaunya. Saya berusaha sebisa mungkin untuk menahan diri saya nggak belanja hari itu. Ya. Kapan belanjanya Pak? Besok, kalau udah hijau. Jadi sebisa mungkin. Ya, tapi tetap yang manusiawi. Ya nggak mungkin dong, misalnya saya butuh banget keluar tangki bensin motor habis, saya nggak beli bensin gitu misalnya, itu kan namanya mencelakakan diri. Ya, jadi sebisa mungkin tapi tetap yang ini rasional seperti itu. Kalau dari saya pribadi tambahannya adalah saya berpedoman agar hijaunya selalu lebih tinggi daripada merahnya. Seperti itu Desa. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Andika mungkin bisa langsung ditanggapi. Ini sepertinya memang ditujukan dengan ke Pak Andika begitu. Selamat siang dari Etna, bertanya mengenai Pak, bagaimana cara membedakan hemat dan pelit itu? Seperti apa? Karena saya masih bingung mengatur yang mana yang harus saya keluarkan untuk kebutuhan dan yang mana harus bisa ditahan untuk dikeluarkan. Boleh ditanggapi, Pak Andika? Waduh, ini pertanyaannya menarik banget ini. Iya, betul. Membedakan yang mana hemat dan yang mana pelit gitu ya? Iya, silakan Pak Andika. Kalau ini akan spesifik banget, tergantung dari case-nya, tergantung dari pribadi orangnya juga. Gitu. Apa yang saya bilang hemat, bisa saja bagi orang lain adalah pelit. Apa saja yang saya bilang, itu pelit, bisa saja di orang lain itu udah hemat gitu. Jadi ini kembali banget subjektif banget kasusnya. Kalau dari saya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, ketika saya ingin belanja, ya, saya ingin belanja, dan hal itu saya yakin adalah kebutuhan, saya akan beli apa yang saya inginkan. Ya, contoh seperti kasus sepatu tadi. Ya, sepatu saya sudah tidak bisa dipakai, tidak layak pakai. Ketika saya pengen beli sepatu, saya akan beli sepatu yang saya inginkan. Ya, itu ya sekali jalan, gitu. Kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Nah, contoh lain kalau ditanya gimana hemat dan pelit, itu tergantung uang itu akan jadi apa. Ya. Kalau uang itu akan jadi makanan, yang makan kita, ya sudah, itu bukan pelit. Ya masa untuk beli makanan ke diri sendiri itu ditahan-tahan. Ya, tapi ditakar juga. Gitu ya. Ya, jangan makan untuk porsi sendiri sampai 100.000. Walaupun angka 100.000 di sini adalah relatif. Seperti itu. Nah, misalnya sekarang kalau kita di Bali, kalau orang Bali, apalagi kita sudah umur milenial, umur perkuliahan, biasanya kita gabung ke STT pemuda seperti itu kan. Di sana biasanya kita diminta untuk iuran, ikut dana punya segala macam, itu sedekah gitu misalnya. Nah, kalau saya di sedekah itu saya tidak pernah melihat apakah itu hemat atau pelit. Ketika saya punya kesempatan untuk sedekah ke Banjar gitu misalnya, kemanapun, ke lingkungan seperti itu,
saya sebisa mungkin untuk tidak melihat Excel. Ya, tapi jumlahnya yang masih masuk akal seperti itu. Seperti itu. Jadi ini yang benar-benar by case, benar-benar subjektif, benar-benar kembali ke kitanya. Jadi Excel itu cuma membantu seperti yang saya bilang, tidak boleh untuk mengubah kepribadian kita. Ya, besok-besok teman butuh bantuan, pinjam dong uangmu, kita ingat warna merah. Jadi jangan sampai Excel itu malah mengubah pribadi kita jadi orang yang berbeda seperti itu. Benar-benar subjektif. Itu Tessa. Ya, baik, terima kasih Pak Andika. Bu Mila, ada tambahan mungkin singkat saja? Kalau saya sih pelit sama hemat itu benar yang dibilang sama Pak Andika, itu tergantung kita perspektif kita seperti apa, ya. Mungkin saya juga kategori orang yang hemat, ya. Tapi nggak tahu hemat saya itu gimana di mata orang, ya kan? Saya mengkategorikan kalau diri saya hemat, tapi orang lain tuh mungkin belum tentu Mila pelit gitu. Jadi menurut saya udah hemat gitu. Tapi itu tergantung lagi sama perspektif. Jadi ingat, kebutuhan kita itu ada 3, pokok, sekunder, dan tersier. Kalau seumpama kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok, itu artinya kita tidak pelit, tapi kita hemat. Ya, kalau kita mengeluarkan uang untuk sekunder itu sama tersier itu agak sama ya. Untuk istilahnya gaya-gayaan, itu bisa ditakar, bisa di-maintenance. Pada saat kapan kita harus beli ini, pada saat kapan kita harus beli ini, pada saat kapan kita ganti HP. Itu kita pelit untuk diri kita sendiri, untuk maintenance, untuk kontrol diri, untuk bisa mencapai keuangan yang cukup baik di masa nanti yang akan mendatang, itu kita boleh mengkategorikan diri kita pelit. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok, jangan sekali-sekali kita pelit, karena reward untuk diri kita sendiri juga penting. Sekian dari saya, Tessa. Oke, luar biasa sekali. Karena waktunya sudah sangat mepet begitu, kita sampai di jam 12 saja, Bu Mila, Pak Andika. Sebelum saya closing, saya mau mengingatkan teman-teman, saya sudah mengirimkan link pengisian data e-certificate di kolom chat, sudah baru saja saya kirim, bisa teman-teman isi sebagai data untuk kami buat begitu di e-certificate teman-teman. Jadi jangan lupa sekali lagi dilihat kolom chatnya dan bisa langsung mengakses link yang sudah disertakan di kolom chat begitu. Baik, kurang lebih seperti itu Bu Mila. Terima kasih banyak. Sebelum saya closing, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ini saya mau start video dulu, bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Oke, terima kasih banyak. Halo Tessa, suaranya tidak terdengar. Tessa mungkin lagi ngitung Ingat Ibu Mila dan Pak. sudah terdengar ya Ibu ya? Sudah. Oke. Terima kasih Ibu Mila dan Pak Andika sudah boleh menjadi narasumber di webinar kita pada siang hari ini mengenai belajar mengatur keuangan ala milenial. Semoga bermanfaat setiap apapun yang disampaikan oleh Bu Mila dan Pak Andika. Mungkin sebelum saya tutup, Bu Mila dan Pak Andika boleh menyampaikan sekali lagi apapun, baik mengenai materi kita hari ini sebagai penyampaian terakhir lah dari Bu Mila dan Pak Andika. Silakan, boleh siapa saja duluan. Siapa dulu nih? Bu Mila dulu. Ladies first ya. Silakan, ladies first. Bu Mila silakan. Oke, terima kasih Tessa, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini itu bermanfaat, mempunyai impact, mempunyai dampak, dan bisa diterapkan di kehidupan adik-adik semua. Tetapi ingat, sekali lagi, ini adalah secara teori mengatakan seperti ini. Tetapi nanti secara realita di lapangan, adik-adik sendiri yang lebih tahu bagaimana cara mengatur keuangan ala adik-adik sendiri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Pasti untuk mencapai mimpi-mimpi yang adik-adik punya, kayak punya mobil, punya rumah, dan segala macam mimpi itu agar tercapai, kelolalah uang kalian dengan baik. Karena moral value yang akan saya sampaikan untuk penutup hari ini adalah menabung itu bukan seberapa uang yang kalian hasilkan. Sekali lagi saya ulangi, menabung itu bukan seberapa uang yang kalian hasilkan, tetapi menabung itu adalah seberapa uang yang kalian simpan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Mau tepuk tangan tapi nggak kedengaran ya. Umila ya Pak Andika. Pak Andika boleh silakan apa yang ingin disampaikan untuk yang terakhir. Baik, kalau dari saya, gimana ya bilangnya ini, bingung mau bilang apa ya. Jadi kalau dari saya sih, apa yang kita inginkan, kita pasti semua punya cita-cita gitu ya, punya goals, life goals gitu, entah itu kali anak-anak zaman sekarang pengennya nongkrong, pengennya main keluar kota, keluar negeri bahkan gitu ya, bikin foto pegang paspor di bandara, siapa sih nggak pengen kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi itu semua perlu duit, ya itu semua perlu uang.
Ya. Kita bukannya tidak punya uang, ya. Tiap hari uang itu lewat di kita. Tiap hari uang itu lewat di kita. Ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian, ya. Ada yang 6 bulan sekali, seperti itu. Itu uangnya ada flow-nya, ada alirannya. Nah, gimana cara kita untuk menggapai goals itu, menggapai tujuan kita itu adalah dari bagaimana kita mengelola apa yang lewat di tangan kita. Ya. Kalau kita pengen goals kita tinggi, itu perlu budget yang cukup tinggi gitu. Ya kita harus sedikit, kalau bahasa Balinya tuyuh gitu ya, sedikit repot menahan diri agar uangnya tidak pergi dari kita, ya gitu ya, menahan dulu untuk membeli apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi itu semua eksekusinya kembali ke pribadi masing-masing. Kayak gitu sih, Tessa. Oke. Luar biasa sekali Pak Andika dan Bu Mila. Terima kasih sudah bersedia pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan selama webinar Bu Mila dan Pak Andika. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan, silakan teman-teman mengisi data e-certificate melalui Google Form yang sudah tersedia. Link yang sudah tersedia, jangan lupa karena ini berkaitan dengan pengiriman e-certificate ke email teman-teman masing-masing. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada 2 quotes yang saya bisa ambil dari 2 narasumber kita pada siang hari ini. Kalau kata Bu Mila, nabung dulu, belanja kemudian. kalau Pak Andika, hemat boleh, pelit jangan. Jadi teman-teman boleh mengucapkan say thank you lah, istilahnya terima kasih di kolom chat sebagai suatu bentuk apresiasi kepada 2 narasumber kita pada siang hari ini. Dan kurang lebih seperti itu sudah saya sampaikan semuanya. Semoga sukses Ibu Mila sebagai dosen begitu, segala sesuatu yang direncanakan dalam waktu dekat dan dalam waktu jangka jauhnya. Dan Pak Andika sebagai pengusaha komputer juga semoga sukses dan juga sebagai dosen lah istilahnya juga ya. Semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar begitu. Baik, saya tutup webinar pada siang hari ini, yaitu webinar belajar mengatur keuangan dengan 2 narasumber. Sekali lagi saya mau absen narasumber pertama kita Ibu Nimade Mila Rosa Desmayani SEMSI, yaitu dosen akuntansi dan bisnis Timik Stika Indonesia atau Stik Indonesia, dan narasumber kedua kita Bapak IGD Andika, pengusaha komputer. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan menyampaikan pertanyaannya dan berpartisipasi ramai sekali. Ditunggu webinar selanjutnya. Bila nanti kita akan bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih Pak Andika, Bu Mila, saya tutup. Terima kasih Tessa. Terasa Permasari Turgar bersama dengan tim yang sudah mengerjakan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Bu Mila, Pak Andika, selamat siang dan sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas. Teman-teman boleh selamat siang Tessa. Terima kasih Tessa. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan webinar, istilahnya begitu, atau mengucapkan say thank you untuk kedua narasumber pada siang hari ini.